Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa qurrati ayunina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya wa syuhada wal ulama wal fuqaha was shalihin wa ila Sayyidina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Fatimatul Zahra wa Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin wa Sayyidina Imam Ja'far Shadiq wa Sayyidina Abu Sal Kazim wa Sayyidina Muhammad Bagir wa Sayyidina Ali Urad wa Sayyidina Sabin Barja wa Sayyidina Faisal Qarni wa Sayyidina Samuyyidin Abdul Qadir Jalani Qadasa wa Zura Nurani wa Larasa Bil Hasan Sadal Muhammad Baudin Anak Sabandi wa Larasa Bi Yazid Al-Bustami wa Larasa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Larasa Maraf Al-Qarahi wa Larasa بسر الخافي والأرس أبو مدين المخربي وإلى رؤيس القسام وإلى رؤيس مجر الأوعمد بن عيسى وإلى رؤيس فقيه المقدم أحمد بن علي بعلاوي وإلى رؤيس فخر الوجود أبو بكر بن سالم وإلى رؤيس أبي عبد الرحمن بن محمد السقا وإلى رؤيس قد منافس أبي عمر بن عبد الرحمن العباس وإلى رؤيس علي عبد الله البارس وإلى رؤيس أبي عبد الله بن عبد الحداد وإلى رؤيس أبي محمد بن زين العباسي وإلى رؤيس أبي علي بن محمد بن زين العباسي وإلى رؤيس أبي محمد بن علي الملك حسن وإلى روحي أبي عبد القادر بن أحمد السقا وإلى روحي أبي جعفر بن أحمد الإدريس وإلى روحي أبي سلم الشادر وإلى روحي أبي حسن الشادري وإلى روحي مصنف الكتاب أبي سيد محمد بن علي الملك حسن وإلى روحي أن وهي خاصا بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة وأن الله يرضى علينا فتوى العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بالدعاء فتقنع بالدعاء وترضى بقضائك وعلى هذه النية وكل نية صالحة جميعة نافعة وإلى حضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه Subhanahu wa ta'ala. Saya niat belajar dan mengajar, mengingat dan mengingatkan, mencari manfaat dan memberi manfaat, mencari faedah dan memberi faedah, bersemangat untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kebenaran serta menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas demi Allah Subhanahu wa ta'ala, demi mendapatkan ridhonya, kedudukan yang tinggi di sisinya, serta mendapatkan pahala darinya. Sungguh Allah Maha Suci dan Maha Luhur. Qala musannif al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Pertemuan ketiga yaitu tentang yang ada di dalam kitab Madza fi Sya'ban. Sekarang tentang masalah penentuan umur. Di dalam bulan Sya'ban terdapat penentuan umur. Artinya pada bulan itu ditampakkan penentuan itu kepada malaikat.
Karena apapun yang dilakukan Allah tidak dibatasi dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Telah diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban sebulan penuh. Qalat, qultu ya Rasulullah, ahabbu suhuri ilaika antasumahu Sya'ban? Qala innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilkas sanah fa uhibbu ayatiyani ajali wa ana shaim. Penajaman pembahasan tentang puasa Sya'ban. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa di suatu bulan yang melebihi puasa di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa dalam bulan Sya'ban seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula qad shoma wa yuftiru hatta naqula qad aftar wa lam arahu shaiman min syahri qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalila bal yasumuhu kullahu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, sehingga kami mengatakan Rasulullah selalu berpuasa, dan kadang-kadang beliau berbuka, tidak berpuasa, sampai-sampai kami mengatakan beliau selalu berbuka. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa di suatu bulan yang melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Beliau dulu berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Juga kadang-kadang beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari. Bahkan bisa dikatakan beliau berpuasa di seluruh hari-hari bulan Sya'ban. Syekh Mula Ali Al-Qari menjelaskan bahwa perkataan Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu kullahu, artinya hari-hari yang tidak dilakukan puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban adalah sedikit sekali, sehingga sampai disangkakan beliau melakukan puasa seluruh hari-hari bulan Sya'ban, karena kalimat bal dalam hadis menunjukkan arti meningkat dan terus-menerus. Jadi perkataan Sayyidah Aisyah kana yasumu kullahu tidak bertentangan dengan perkataan beliau illa qalila, juga tidak bertentangan dengan hadis lain. Innahu sallallahu alaihi wasallam ma shoma syahran kamilan mundu qatimal mudinata illa Ramadan. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh semenjak beliau datang di Madinah, kecuali puasa di bulan Ramadan.
Dimungkinkan juga kata-kata kullahu dalam hadis di atas adalah bermakna semestinya, keseluruhan. Jadi pengertiannya adalah Rasulullah melakukan puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh saat beliau belum berdomisili di Madinah. Dengan demikian maka kata-kata bal adalah menunjukkan makna idrob, perubahan penjelasan dari perkataan Sayyidah Aisyah illa qalila, yaitu jangan dipahami jumlah hari yang sedikit itu adalah sepertiga bulan. Lalu beliau menjelaskan dengan kata-kata kullahu bahwa hari-hari yang tidak dilakukan puasa adalah sedikit sekali, sampai-sampai bisa dikatakan seakan-akan beliau berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya sebulan penuh. Riwayat lain dari Imam Al-Bukhari dan Muslim bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berkata, "Ma ra'aitu hustakmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Aku sama sekali tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasanya di suatu bulan kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa di suatu bulan yang melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam riwayat lain juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lam yakun yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu kullahu." Beliau tidak pernah berpuasa pada suatu bulan yang melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa keseluruhannya. Riwayat lain yang dimiliki Imam Abu Dawud, wa kana ahabu syuhuri ilaihi ayyasuma Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk melakukan puasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan Ramadan. Riwayat lain yang dimiliki Imam An-Nasai, kana yasumu Sya'bana aw ammata Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban secara utuh atau berpuasa kebanyakan hari-hari bulan Sya'ban. Riwayat lain juga, kana yasumu Sya'bana kullahu. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Hadis-hadis di atas memberi penjelasan bahwa puasa di bulan Sya'ban adalah lebih utama daripada berpuasa di bulan Rajab atau bulan-bulan mulia yang lain. Namun penjelasan di atas seakan-akan bertentangan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah dengan riwayat marfu'. Afdhalus siyam ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Lebih utama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Para ulama menjawab atas anggapan pertentangan di atas bahwa dimungkinkan adanya keutamaan puasa di bulan Muharram itu baru diketahui oleh Rasulullah di akhir hayat beliau, sehingga beliau belum sempat melakukan puasa di bulan itu, atau karena adanya udzur berupa bepergian atau sakit sehingga tidak sempat memperbanyak puasa di bulan tersebut. Demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Namun Imam Miraq berkomentar, kedua alasan di atas tidak lepas dari sebuah pemahaman yang jauh dari bisa dicerna. Juga dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin farubbama akhara dhalika hatta yajtami'a alaihi saumu sanati fayasumu Sya'ban. Dahulu Rasulullah SAW selalu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Namun kadang-kadang beliau mengakhirkan puasa tersebut sehingga terkumpullah puasa-puasa sunnah setiap bulan selama setahun. Lalu beliau berpuasa bulan Sya'ban. Di samping itu beliau menghususkan bulan Sya'ban untuk dilakukan berpuasa karena demi mengagungkan bulan Ramadan. Maka status puasa di bulan Sya'ban adalah bagaikan salat sunat rawatib qabliyah sebelum melakukan salat fardu. Juga dikuatkan oleh sebuah hadis gharib yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sekalipun dalam deretan sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Sotaqah yang oleh ahli hadis dianggap kurang begitu kuat, bahwa Rasulullah pernah ditanya, ayu saumi afdalu ba'du,
Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa apakah yang lebih utama selain puasa Ramadan? Beliau menjawab puasa Sya'ban, karena demi mengagungkan bulan Ramadan. Puasa Sya'ban adalah bagaikan latihan untuk melatih diri dalam menghadapi puasa Ramadan. Oleh karenanya, larangan berpuasa pada separuh terakhir kedua bulan Sya'ban adalah terkhusus bagi orang-orang yang hanya berpuasa separuh kedua saja, yang mana ia tidak melakukan puasa di hari-hari sebelumnya, atau tidak membiasakan berpuasa sepanjang tahun, dan juga tidak berupa puasa qada atau puasa nazar, sehingga dikhawatirkan puasanya tadi itu justru akan membuatnya lemah di saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, atau sehingga ia menunaikan puasa fardu tanpa bersemangat. Keutamaan puasa Sya'ban juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud, yang disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, yang bersumber dari Usama bin Zaid. Ia mengatakan, Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas suhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yakhafulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu illa rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, bulan itu banyak dilupakan manusia, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu dilaporkan amal perbuatan manusia kepada Allah, Tuhan alam semesta. Maka aku merasa senang jika ketika amal perbuatanku sedang dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang bersumber pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yakatubu kulla nafsin maitatin tilka sanah, fa uhibbu ayatiyani ajali wa ana shaim." Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis setiap jiwa yang menemui kematian pada tahun itu. Maka aku senang jika ajalku tiba saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis di atas memberikan suatu pengertian bahwa dahulu orang-orang yang gemar melakukan puasa di bulan Rajab karena ia adalah salah satu bulan mulia, maka diperingatkan jangan sampai melupakan puasa di bulan Sya'ban, karena ada satu kelebihan, yaitu pada bulan itu dilaporkan amal perbuatan dan ditentukan ajal manusia. Pada bulan itu dilaporkan amal perbuatan dan ditentukan ajal manusia. Hadis di atas diperkuat juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya ia berkata, Ya Rasulullah, ara akhara siyamika fi Sya'ban. Qala inna hadha syahra yuktabu fi lima lakil mauti mayyuqbadu fa uhibbu an la yunsha khasmi illa wa ana shaim. Wahai Rasulullah, kenapa aku melihat engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya di bulan ini telah dituliskan kepada malaikat maut siapa-siapa yang akan dicabut nyawanya. Maka aku berharap jangan sampai ajalku tertulis kecuali aku dalam keadaan sedang berpuasa. Barangkali karena hikmah tersebut bulan Sya'ban mendapatkan prioritas dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, Rajabu syahruwah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Dalilnya dan lainnya dari Anas. Penulis berkomentar, hadis di atas telah disebutkan oleh Imam As-Suyuti secara mursal, dan beliau berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Al-Fadl bin Abi Al-Wafaris dalam kitabnya Al-Ma'ali dari Al-Hasan dengan meriwayat
Imam Al-Munawi berkata, Imam Al-Hafidz Zain Al-Iraqi berkomentar dalam Syarah At-Tirmidzi, hadis di atas adalah hadis yang dhaif sekali. Ia adalah merupakan salah satu mursalnya Al-Hasan yang kami meriwayatkan dalam kitab Ad-Darkhib wa Darkhib milik Imam As-Bihani. Sedangkan mursal-mursalnya Al-Hasan tidak dianggap oleh ahli hadis. Di samping itu tidak ditemukan satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Perkataan Ali Raqi di atas adalah bagaikan penjelasan bahwa ia tidak menemukan riwayat secara musnad. Sebab jikalau ia menemukannya, niscaya ia tidak akan meriwayatkan secara mursal. Pernyataan ini adalah cukup aneh sebab Pernyataan ini disebut cukup aneh sebab Imam Ad-Dailami juga meriwayatkan dalam kitab Musnad Al-Firdaus melalui 3 buah sanad. Begitu juga Ibnu Nasr dan lainnya juga meriwayatkan dari Anas dengan lafaz yang sama. Imam Aj'luni dalam kitab Kasyiful Qafa mengomentari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahruwa wa Sya'banul mutahhiru wa Ramadhanul mukaffiru. Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban itu mensucikan, sedangkan bulan Ramadan itu melebur dosa. Bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Al-Dailami bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan secara marfu'. Ibnu Kharz berkata, guru kami Al-Hijazi mengatakan bahwa hadis di atas adalah dhaif. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban adalah bulanku, artinya aku mengajarkan perbuatan amal ibadah di dalamnya. Penulis berkata, bisa jadi penisbatan itu karena pada bulan Sya'ban diturunkannya yang menjadikan bersolawat kepadamu. Bulan bersolawat kepada Nabi ilauna wa alam Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna ladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqalana wa qarabatilana fi dinina ma'alil qudri umza wa tagar Rabbi wafiqna wa fiqum lima tardadi ghalan wa fi'lan garama warzuqil gula halalan daima wa khila jaqiyal aman nahdha bil khairi wa nafqa gula syar Rabbana wa aslih lana gula syu'un wa ghira birida min ghal'uyun wa qdi anna Rabbana gula duyun qabla tahdiyana rusulul manun wa akhbir wa asbir anta karaman sadar wa salatu wa idhasal mustafa manilal haqida'ana wal wafa bi kitabin wilin al-shifa wa ala alihi ramin surafa wa ala sahabi masabil ghurar Allahumma adina bihudak wa ja'ala misara fi ridak wa la dualina wa liang siwak wa la taj'alna miman halafa amraka wa asak hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.